Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Khairul Nisa Agustina, NIM 19631056. 2. Adhatun Nisa Farida, NIM 19631026. 3. Rina Sanjaya, NIM 19630989. Kami ingin mempresentasikan tentang pengenalan kecerdasan buatan. Adapun materi yang akan dibahas ada 5, yaitu 1. Definisi kecerdasan yang akan dijelaskan oleh Khairul Nisa Agustina. 2. Definisi kecerdasan buatan yang akan dijelaskan oleh Khairul Nisa Agustina dan Rino Sanjaya. 3. Kecerdasan buatan versus kecerdasan alami yang akan dijelaskan oleh Rino Sanjaya. 4. Bidang ilmu yang menjadi dasar kecerdasan buatan yang akan dijelaskan oleh Adhatun Nisa Farida. 5. Sejarah kecerdasan buatan yang akan dijelaskan oleh Adhatun Nisa Farida. 1. Definisi kecerdasan. Sebelum mengetahui apa itu kecerdasan buatan atau artificial intelligence, alangkah lebih baik kita mengetahui apa itu pengertian dari kecerdasan. Manusia bisa pandai menyelesaikan suatu masalah karena mempunyai pengetahuan, penalaran, dan pengalaman. Kecerdasan adalah kemampuan untuk belajar dan mengerti, untuk menyelesaikan dan membuat sebuah keputusan. 2. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence adalah suatu bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin cerdas yang bereaksi dan bekerja seperti halnya manusia. Atau dengan kata lain, artificial intelligence adalah sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Penelitian yang terkait dengan kecerdasan buatan sangat teknis dan khusus. Masalah inti kecerdasan buatan termasuk komputer pemrograman untuk sifat-sifat tertentu seperti 1. Knowledge atau pengetahuan. 2. Reasoning atau pemikiran. 3. Problem solving atau penyelesaian masalah. 4. Perception atau persepsi. 5. Learning atau belajar. 6. Planning atau perencanaan. 7. Ability to manipulate and move objects atau kemampuan untuk memanipulasi dan memindahkan objek. Perkenalkan, nama saya Rino Sanjaya, IPM saya 19630989. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi kecerdasan buatan. Yang pertama, sistem yang berpikir seperti manusia. Yang kedua, sistem yang berpikir secara rasional. Yang ketiga, sistem yang bertindak seperti manusia. Sedangkan yang keempat, sistem yang bertindak secara rasional. Di materi yang kedua saya akan menjelaskan tentang kecerdasan buatan versus kecerdasan alami. Yang pertama, kecerdasan buatan bersifat permanen, sedangkan kecerdasan alami cepat mengalami perubahan. Kecerdasan buatan lebih mudah diduplikasi, sedangkan kecerdasan alami proses transfer dari manusia satu kali ini membutuhkan proses yang lama. Kecerdasan buatan lebih murah, sedangkan kecerdasan alami lebih mahal karena jarang harus mendatangkan orang untuk suatu pekerjaan. Kecerdasan buatan konsisten. Kecerdasan alami sering berubah-ubah, dapat didokumentasi, sedangkan kecerdasan buatan sulit diproduksi. Kecerdasan buatan lebih cepat, sedangkan kecerdasan alami lebih lambat. Kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik, sedangkan kecerdasan alami seringkali kurang teliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adhatun Nisa Farida. Di sini saya akan menjelaskan tentang bidang ilmu yang menjadi dasar kecerdasan buatan. Yang pertama, filsafat. Filsafat membuat kecerdasan buatan dapat dibayangkan dengan mempertimbangkan gagasan bahwa pikiran dalam beberapa hal seperti mesin yang beroperasi pada pengetahuan yang dikodekan dalam beberapa bahasa internal, dan pemikiran itu dapat digunakan untuk membantu mengambil tindakan yang tepat. Yang kedua, matematika. Matematikawan menyediakan alat untuk memanipulasi pernyataan
kepastian logis, serta pernyataan probabilistik yang tidak pasti. Mereka juga menetapkan dasar untuk penalaran tentang algoritma. Yang ketiga, psikologi dan logistik. Psikolog memperkuat gagasan bahwa manusia dan hewan lain dapat dianggap sebagai mesin pengelola informasi. Ahli bahasa menunjukkan bahwa penggunaan bahasa cocok dengan mode ini. Yang keempat, teknik komputer. Teknik komputer menyediakan artefak yang memungkinkan untuk membuat aplikasi kecerdasan buatan cenderung besar dan tidak dapat bekerja tanpa kemajuan besar dalam kecepatan dan memori yang disediakan industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kecerdasan buatan. Sejarah kecerdasan buatan dimulai pada zaman kuno dalam mitos, cerita, dan desas-desus tentang makhluk buatan yang berkelahi dengan kecerdasan atau kesadaran oleh pengrajin. Benih-benih kesadaran buatan modern ditanam oleh para filsuf klasik yang berusaha menggambarkan proses berpikir manusia sebagai manipulasi simbol secara mekanis. Karya ini memuncak dalam penemuan komputer digital yang dapat diproses pada tahun 1940-an. Sebuah mesin yang didasarkan pada esensi abstrak penalaran matematika. Perangkat ini dan ide-ide dibaliknya menginspirasi segelintir ilmuwan untuk mulai serius membahas kemungkinan membangun otak elektronik. Istilah kecerdasan buatan pertama kali dikemukakan pada tahun 1956 di konferensi Dartmouth. Sejak saat itu, kecerdasan buatan terus dikembangkan sebab berbagai penelitian mengenai teori-teori, prinsip, dan prinsip-prinsipnya juga terus berkembang meskipun istilah kecerdasan buatan baru muncul pada tahun 1956, tetapi teori-teori yang mengarah ke kecerdasan buatan sudah muncul sejak tahun 1941. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.